Selamat datang di channel DNM Baru. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Masih makan Indomie di akhir bulan? Kayak saya dong, makan angin. Kali ini saya akan membahas film yang dibintangi oleh Jason Statham. Berbekal pengalaman sebagai agen dan mantan anggota kebut-kebutan bersama Vin Diesel, kali ini dia mencari kerja sampingan menjadi tim penyelamat lautan. Musuh yang dihadapinya kini bukanlah manusia, melainkan hewan purba penguasa lautan yang naik ke permukaan karena penelitian di Parung Mariana. Film ini berjudul The Meg yang dirilis pada tahun 2018. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Siapkan kopi, siapkan cemilan, pastikan posisi kepala dan bokong Anda. Ini dia The Meg. Kisah diawali terdapat sekumpulan orang yang terlihat sedang melakukan misi penyelamatan, bisa dibilang seperti tim SAR. Namun kali ini mereka sedang tidak menangani korban banjir karena pembangunan mal, melainkan korban kecelakaan kapal selam. Terlihat banyak korban terbaring lemas dan mari kita berkenalan dulu dengan tokoh utama dalam film. Ini dia Jonas, bukan Jonas, walaupun di sini dikisahkan dia putus hubungan dengan istrinya, namun ia merupakan anggota tim penyelamat lautan. Di sela penyelamatan Jonas dan timnya, tiba-tiba kapal mengalami sebuah goncangan hebat di mana dari prediksi mereka bahwa kapal mengalami benturan oleh sesuatu, entah apa itu. Korban berhasil diselamatkan karena Jonas khawatir apabila dia menyelamatkan timnya justru dapat menimbulkan tidak selamatnya mereka semua. Jonas pun memutuskan untuk meninggalkan timnya yang terjebak. Benar saja, setelah mereka lepas landas, kapal tersebut meledak dan hancur berkeping-keping. Singkat waktu, kita dibawa ke sebuah tempat, yaitu pusat penelitian yang bernama Manawan Zhang Oceanic, yang dimana mereka memiliki sebuah ambisi penelitian di parung terdalam, yaitu Parung Mariana. Yang saya yakin dari kalian semua sudah tahu apa itu Parung Mariana. Yang saya ketahui yaitu saat ini tercatat parung terdalam di dunia. Dan mitosnya masih terdapat banyak hewan-hewan yang belum diketahui. Lanjut ke film, di mana perempuan ini merupakan pemilik dari pusat penelitian tersebut. Wanita ini bernama Suyin dan ini anaknya bernama Mei Ying, bukan Meong. Juga mari berkenalan dengan pemilik pusat penelitian yaitu Zhang, dan yang terakhir investor di penelitian ini bernama Morris. Ya, disajikan pemandangan indah dari bawah laut melalui tempat utama di Manawan. Dilanjutkan dengan diperkenalkannya para ahli. Yang pertama ada Jack, seorang wanita berpenampilan rock and roll. Ia merupakan sebuah perancang atau insinyur. Kemudian ada Dr. Healer selaku medis dan ada DJ. Jangan tanya kepanjangannya, juga ini bukan DJ jeduk-jeduk, tapi memang namanya DJ, yaitu sang pilot. Yang terakhir ada Meg, sang leader di pusat penelitian. Dan yang ada di dalam kapal ini merupakan kru lapangan, di mana sang nahkoda bernama Loris dan dua lainnya bernama Toshi dan The Wall. Mereka sedang menuju ke parung terdalam. Di sini diperlihatkan terdapat awan tebal di dasar laut, yang ternyata merupakan sebuah batasan suhu, di mana semakin dalam ke dasar lautan, tekanan akan semakin kuat dan suhu semakin dingin. Setelah berhasil masuk, mereka pun menebar lampu agar dapat melihat lingkungan kehidupan di tempat tersebut. Dan lagi-lagi kita ditakjubkan dengan pemandangan bawah laut yang kalau kata saya ini indah, namun terlihat juga mengerikan ya. Apalagi buat kalian yang punya fobia dengan mantan, maksudnya kedalaman laut. Seketika para kru dan tim lainnya bergembira melihat keberhasilan mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Kemudian diturunkannya robot penjelajah. Namun di saat penelitian sedang berlanjut, tiba-tiba sensor mendeteksi bahwa ada sebuah pergerakan objek besar dan cepat menuju kapal. Karena hantaman yang keras berkali-kali dari objek tak terdeteksi tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengakhiri penelitian dan kembali ke permukaan. Namun objek tersebut tidak henti-hentinya menghantam kapal hingga pada akhirnya kapal tersebut pun rusak. Koneksi terputus dibarengi dengan sang nahkoda yang berulang mengatakan Jonas benar, Jonas benar. Entah apa itu maksudnya, hanya penulis naskah yang tahu. Scenes pun beralih ke sebuah pulau, tepatnya di Sumut Prakan, Thailand, di mana tempat Jonas mengasingkan diri. Ketika Jonas kembali ke rumah, terlihat ada sebuah helikopter mangkrang di kejauhan. Ternyata itu adalah Zhang dan kawan-kawan yang bertujuan menemui Jonas dengan maksud ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan kru yang terjebak dalam insiden terakhir. Jonas sempat menolak terhadap tawaran Zhang dan Meg dikarenakan banyak pihak yang menyalahkan atas tindakannya tersebut, termasuk kawannya sendiri yaitu Dr. Healer.
Namun pada akhirnya setelah mendengar alasan yang cukup membuat hati pria pelontos ini tergugah, akhirnya ia pun mau membantu mereka. Ketika kembali ke Lori dan kawan-kawan yang masih terjebak di dalam kapal, situasi sempat tenang. Namun ketika The Wall berhasil menghidupkan kapal, lagi-lagi mereka diserang oleh objek tersebut. Karena ternyata objek tersebut tertarik dengan cahaya, karena memang pada dasarnya di sana gelap, hingga membuat Lori tanpa diduga tertusuk oleh obeng. Singkat waktu, melihat situasi makin kacau, Suyin pun memutuskan terjun untuk menyelamatkan kru lapangannya, di mana ia menggunakan kapal kecil untuk menarik mereka semua ke permukaan. Disusul Jonas yang sudah tiba di pangkalan Manawan untuk membantu menyelamatkan kru. Ketika Suyin berhasil menuju tempat Lori dan lainnya, tiba-tiba ia diserang oleh cumi-cumi atau sotong, tapi nggak ada tahu bulatnya. Sempat terjadi insiden mengerikan di mana sang sotong melilit kapal Suyin hingga membuat kacanya retak. Namun tiba-tiba sotong tersebut melepaskan tentakelnya yang ternyata ia menghindar dari sesuatu yang mengerikan. Apakah itu? Ya, di sini kita ditunjukkan mengenai objek yang dari tadi menyerang kapal, yaitu adalah sang makhluk purba mitos Megalodon. Suyin pun diserang oleh makhluk tersebut karena memang tertarik dengan cahaya. Ketika Suyin ingin diserang untuk yang kedua kalinya, muncullah Jonas menyelamatkan Suyin. Pada akhirnya, Suyin pun berhasil lolos naik ke permukaan dan Jonas pun berhasil sampai ke kapal. Para kru pun diselamatkan. Namun lagi-lagi di saat semua awak belum sempat berpindah ke kapal Jonas, makhluk tersebut sudah bergerak menyerang. Dengan cepat Toshi segera memasukkan pesan terakhir yang ia tulis untuk keluarganya ke dalam kantong The Wall. Selanjutnya pintu pun ditutup dan Toshi pun tewas mengorbankan dirinya. Setelah kejadian, Jonas pun lagi-lagi sempat disalahkan, namun ia membantah mengenai tindakannya karena apa yang ia lakukan adalah sebuah keputusan dan ia pun menegur Dr. Hiller. Udah paham kan lo? Gak bohong gue. Dan Dr. Hiller pun meminta maaf atas kejadian masa lalu. Sorry. Scenes pun dilanjutkan dengan Suyin yang mendatangi kamar Jonas untuk meminta maaf karena Jonas habis mandi. Suyin pun terpesona melihat roti sobek Jonas. Sempat tapi karena ini hanya syuting film, mereka pun bisa menahan diri. Singkat waktu mereka pun berdebat. Sang investor Morris marah dikarenakan banyak kerugian yang dialami. Namun mereka belum sanggup untuk membawa barang bukti hasil penelitian. Di sela perdebatan, tiba-tiba gedung tersebut terguncang yang kemudian Suyin dan semua orang teringat akan Mei Ying yang dari tadi bermain sendiri. Segera mereka mencari keberadaan Mei Ying. Namun di luar dugaan justru terjadi hal yang mengejutkan di mana terdapat bekas hantaman gigi di kaca gedung yang terlihat ukurannya tidak normal apabila disamakan dengan hiu pada umumnya. Diduga itu merupakan bekas hantaman dari sang Megalodon. Segera mereka menyelidiki apakah dugaan tersebut benar. Namun apesnya ternyata dugaan mereka benar. Megalodon tersebut bisa naik ke permukaan dikarenakan mereka membuat lubang pembatas antara tekanan dan suhu jebol, sehingga sang Megalodon pun naik ke permukaan. Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang mereka perbuat karena dapat mengancam banyak nyawa manusia. Singkat waktu mereka pun memiliki rencana untuk menumbangkan makhluk tersebut dengan memberikannya sebuah pelacak dan dilanjutkan dengan pembiusan. Namun karena sifat bangsa hiu adalah sangat sensitif bila ada pergerakan, proses penembakan harus dilakukan dengan terjun langsung tanpa membawa kendaraan. Karena semuanya takut terkecuali Jonas, akhirnya Jonas lah yang terjun ke laut untuk melakukan penembakan. Penembakan pertama yaitu pemasangan alat pelacak berhasil, namun tentunya tidak seru kalau proses itu mulus-mulus saja. Jadi di sini sempat terjadi adegan menegangkan. Selanjutnya penembakan kedua yaitu bius, di mana untuk yang kedua ini dilakukan oleh Suyin dibantu dengan alat kurungan anti pecah kuat keras dan tahan lama karena sudah dibaluri dengan tisu magic. Suyin pun diterjunkan dan dipancing menggunakan umpan daging segar karena kalau daging pengawet nanti dan benar saja Megalodon pun akhirnya datang. Amannya kurungannya tidak hancur namun justru membuat masalah baru. Sang hiu justru menelan sekurungannya dan membuat kurungan tersebut rusak. Namun Suyin berhasil menembakkan bius tersebut. Karena tenaga Megalodon yang dahsyat, pengait tidak sanggup menahannya.
Ditambah kurungannya macet sehingga lagi-lagi Jonas harus turun tangan untuk menyelamatkan Suyin. Suyin yang sempat pingsan karena ada kebocoran oksigen namun pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh Jonas. Singkat waktu, Megalodon tersebut berhasil ditumbangkan dan diangkat ke atas kapal. Saya tidak banyak menampilkan adegannya ya karena terlalu banyak darah. Di sela perayaan mereka berhasil menumbangkan makhluk tersebut. Ternyata Megalodon tersebut bukan yang berhasil mereka tembakan alat pelacak, melainkan memang ada 2 Megalodon yang naik ke permukaan, di mana sang Megalodon paling besar pun muncul dari bawah laut dan memangsa Megalodon yang tidak berdaya tersebut. Hingga membuat kapal terbalik dan beberapa kru pun dimangsa oleh Megalodon tersebut. Sang pemilik pusat penelitian yaitu Zhang juga mengalami kritis dan menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sampai ke tempat penyelamatan. Singkat waktu, mereka pun segera kembali ke Manawan untuk menyelamatkan diri. Dan di sini Morris menyatakan bahwa akan menutup pusat penelitian tersebut, yang kemudian ia melaporkan kasus berbahaya ini kepada pihak berwenang, negara terdekat meliputi Tiongkok, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Australia. Namun ternyata Morris berbohong, ia tidak melaporkan kejadian tersebut, melainkan ia menghabisi makhluk tersebut sendirian, entah apa maksudnya dan motifnya. Namun saat dia melakukan pengeboman, ia salah sasaran dan berakhir terjatuh dari kapal, dan terjatuhnya juga menurut saya sangat tidak seni sekali ya. Jatuh gitu aja karena kebahlulan krunya sendiri. Blok. Hal tersebut terdengar ke kuping anggota Manawan sehingga mereka segera mencari Megalodon tersebut untuk membekuknya. Ditambah lagi makhluk tersebut sedang menuju ke pesisir pantai yang terdapat banyak sekali manusia. Kondisi pun makin tidak terkendali di mana sang Megalodon memporak-porandakan pantai, namun dengan segera tim Manawan memberikan suara, mungkin sonar, koreksi kalau saya salah ya guys ya, agar Megalodon tersebut menghampiri mereka. Di saat sang Megalodon sampai di pusat suara, di situ sudah ada Jonas dan Suyin siap bertarung dengan hewan prasejarah tersebut. Jonas mengatur strategi dengan memancing makhluk tersebut ke bebatuan karang, namun apesnya ia sempat serempetan dengan batu karang dan membuat kapal tersebut hancur pada sisi sebelah kapal. Yang kemudian ia mengarahkan Megalodon ke Suyin yang sudah siap meluncurkan rudal, namun saat rudal ditembakkan dan mengenai sang Megalodon ternyata masih popo, makhluk tersebut masih bisa bergerak. Keadaan semakin kacau di mana para reporter luar biasa bleeknya malah meliput sampai tidak memperhatikan haluan, berakhir menabrak satu sama lain dan menyebabkan heli tersebut hancur dan jatuh mengenai kapal. Suyin pun terpaksa harus menyelamatkan anak semata wayangnya dan kru lainnya, dan dengan gagah beraninya Jonas menghadapi 1 versus 1 melawan sang Megalodon. Jonas tidak habis akal, ia pun mengadu gentle, anggap saja itu Megalodon jantan ya. Dan ketika sudah mendekati, ia memberingkan kapalnya dan menyayat bagian lambung sang Megalodon menggunakan bagian kapal yang rusak karena terkena karang tadi, sehingga puluhan mungkin ratusan hiu memangsa sang makhluk prasejarah tersebut sambil serentak mengatakan, "Ini bukan zamanmu lagi, Mbah." Dan Megalodon pun tewas. Di akhir cerita mereka pun bersulang mensyukuri atas kehidupan yang masih memihak pada mereka, dan film pun berakhir. Pesan yang kita bisa ambil, jangan serakah dan jangan usik ketenangan. Mending ngopi di kedai sor sawo, ada sensasi sawo jatuh ngagetin kayak jump scare di film horor. Gak penting sih, tapi bukan waru namanya. Saya mohon izin undur diri, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan stick Megalodon rasanya sotong. Terima kasih.